Halo semuanya, selamat datang di channel saya dan pada video kali ini saya akan kembali lagi untuk mereview model atau plan-plan dari AI yang ada ya. Kemarin kan udah sempat dari Anti-Gravity, terus sempat juga dari ByteDance. Kali ini aku akan mereview dari Xiaomi ya. Xiaomi itu punya model namanya MIMO dan modelnya ini dia punya plan ya. Plannya sebenarnya ada banyak ya, ada beberapa ya yang dari light sampai max-nya, tapi kali ini aku spesifik akan review yang plan light-nya ya karena murah ya. Dan di sini ya kita akan coba bandingan karena dari Mimo sendiri juga dia punya PS juga ya. Nah, itu juga sebenarnya lagi promo ya, lagi gencar juga, jadi murah juga. Nah, kita akan di sini akan bandingkan ya, lebih baik itu atau yang paketan ya. Jadi di sini sebenarnya kalau buat yang light-nya ya itu harganya cukup $6 aja teman-teman per bulannya ya, dan di bulan pertama itu diskon jadi $5,28 ya, sekitar 100.000. Tadi aku bayar 110 sih, 109, berapa ribu lah ya, kita kena aja 110.000 gitu kan. Ini sebenarnya udah lumayan ya buat harganya lebih murah ya, hampir $1 gitu kan. Dan kalau misalkan kita bandingkan ya, ini aku sebenarnya udah merangkum ya, tapi ini secara rangkuman karena di sini kita hitungnya asumsi bahwa model flagship Mimo yang akan kita pakai itu yang V2,5 ya, dengan ya mungkin miss-nya cache-nya sebesar 100 kredit per token. Untuk kuota paket light-nya itu sebesar 4,1 billion kredit ya, atau setara 41 juta token per bulan. Di sini untuk bulan pertama itu per 1 M tokennya setara $0,128. Sedangkan kalau yang light-nya itu misal di $6 itu setara $0,146. Nah, tapi kalau kalian pakai yang PS Yugo, kalian bayar kredit dulu, nanti dipakainya juga fleksibel gitu kan. Itu cuma $0,140. Jadi kalau misalkan untuk bulan pertama mungkin paket light akan lebih murah. Tapi nantinya kalau misalkan perpanjangan udah bulan kedua dan selanjutnya itu lebih mahal sih, tapi lebih mahalnya juga ya sekitar $0,006 gitu kan. Nah, menurut aku ya worth it aja kalau mau coba gitu kan. Nah, karena ya di sini kan opsi termurah ya kan, menghemat sekitar 8,5%. Nah, tapi ya nanti untuk PS juga ada pertimbangannya juga gitu. Nah, terus habis itu di sini juga dari Mimonya sendiri ada namanya potongan tarif jam off peak ya. Jadi ketika jamnya lagi ikutin waktunya, waktu di Beijing ya atau di China sendiri ya. Nah, mungkin di waktu-waktu tertentu itu pas lagi jarang orang make, nah itu dimurahin guys buat tokennya gitu. Nah, jadi biaya efektifnya terpangkas menjadi hanya $0,17 ya. Nah, ini misalkan ini kan 0,128 ya. Ini 0,117 itu lumayan ya buat kan ini kan kalau dihitung per 1 million token ya. Kalau misalkan kita pakai itu kan bakal lebih berasa gitu. Nah, jadi ini khusus buat dari plan token. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa pertimbangan mungkin ya buat kalian, misalkan mending pakai yang token plan light atau yang pay as you go. Nah, kalau buat yang token plan light ya ini mungkin dia udah kayak udah bayar di awal lah, udah flat harganya $6 gitu kan. Nah, kalau pay as you go itu dia akan memotong secara bertahap, tapi memang ini berdasarkan tiap kalian pakai aja gitu. Kalau nggak kalian pakai ya nggak akan terpotong. Mungkin lebih bagusnya gitu. Nah, sehingga kalau mungkin token Planet itu akan lebih bagus kalau kalian maksimalkan pemakaiannya gitu sampai habis kalau bisa. Nah, untuk buat batas pengeluaran juga kalau buat token Planet dia punya ya, karena memang udah flat jadi mungkin lebih aman ya dari kebocoran. Mungkin misalkan kalau PS juga kalian nggak sengaja gitu kan ini dan token kalian dipakein terus ya, itu mungkin lebih beresiko gitu kan. Kalau yang token Planet kan lebih aman lah secara kalau dari segi itu. Nah, kalau segi worth it-nya ya, yaitu untuk sifat kuotanya ya hangus kalau udah sebulan ya udah, mau kalian pakai banyak mau kalian nggak pakai juga akan tetap hangus. Tapi kalau pay as you go ya, kalau kalian nggak pakai ya udah tetap $5 aja gitu kan. Nah, kemudian untuk fitur tambahannya ya mungkin ada beberapa ya, kayak tadi gitu kan, ada
jam off peak-nya dapat 20% gitu. Terus di sini juga ada Paraltex, ada multimodal, ada SR 30M kredit per jam, terus ada PTS juga gratis. Nah, tapi kalau yang Pay as you go ini dia memang bisa menggunakan semua layanan ya. Semua layanan dari Mimo nggak terbatas, karena setauku dia tuh di token plan-nya tuh hanya beberapa aja yang diakomodasi gitu kan, kayak buat coding, terus buat apa gitu kan, buat open cloud. Nah, tapi kalau buat kayak ya mungkin generate image atau apa kan udah model yang berbeda ya, biasanya dibatasi gitu. Jadi lebih fleksibel kalau yang pay as you go. Tapi di sini dia juga fleksibel, kalau token plan lite itu dia bisa di-upgrade ya, tapi nggak bisa di-downgrade gitu. Nah, kalau yang pay as you go ya tinggal top up aja gitu kalau mau pemakaian lebih banyak. Nah, di sini nih, ini juga ada batasan ya yang menurut aku cukup krusial buat di note gitu kan. Nah, untuk token plan ya, khususnya yang light gitu, untuk dia tuh lebih berfokus kayak buat coding ya, sama ataupun yang aku kasih tahu tadi ya, pakai OpenClaw, Hermes Agent gitu kan. Jadi dia tuh ada attention-nya ya dari Xiaomi-nya tuh hanya boleh diintegrasikan pada AI programming tools seperti OpenCode, OpenClaw, Codex, CloudCode, MimoCode, dan yang mungkin yang lain-lain juga bisa ya. Cuma ada juga pembatasan lain, yaitu dilarang keras untuk script otomatis backend custom atau pelanggaran yang beresiko terkena banned permanen gitu kan. Nah, ini lebih tepatnya bisa kalian pakai kalau kalian membutuhkan untuk asisten coding ya, terutama gitu kan. Ataupun buat ya asisten pribadi pakai Hermes Agent, pakai OpenClaw gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau yang pay as you go ya, yes, fleksibel itu kalian bisa mau pakai buat apa aja juga nggak apa-apa gitu kan, bebas gitu, mau buat bikin SaaS, buat otomasi atau gimana, script server, ataupun mau buat riset lebih mendalam, itu ya bisa buat pakai yang pay as you go. Dan kelebihan eksklusifnya ya satu-satunya skema yang diizinkan untuk mengakses layanan internet search plugin atau web search. Jadi ya mungkin kalau buat ini token plan itu sebenarnya di Mimo kayaknya sih karena memang dia punya layanan search plugin atau web search-nya ya mungkin udah terpasang gitu. Nah, namun ya kalau buat token plan mungkin kalian harus integrasikan ya pakai MCP, Contact 7 dan lain-lain buat query dari web search gitu. Nah, jadi ya kesimpulannya ya kapan harus memilih. Jadi kalau kalian mau pilih token plan lite, kalian harus pilih jika kalian murni menggunakan produk ini untuk asisten coding pribadi ya, seperti di IDE atau di tools developer gitu kan, dan membutuhkan kepastian budget ya. Pakai pay as you go kan kita nggak tahu bakal habisnya seberapa, tapi kalau pakai yang plan kayak gini ini udah flat $6 gitu kan. Nah, kemudian juga ini juga nih di note saya melakukan pemrograman di jam malam, tapi kayaknya di jam malam Beijingnya ya itu dapat diskon 20% yang menurut aku lumayan banget gitu kan. Nah, kalau kalian pakai yang pay as you go, ini akan bagus kalau misalkan kalian mau lebih fleksibel ya, nggak cuma buat coding pribadi ya, mungkin mau ditempelin di SaaS kalian, mau kalian bikin aplikasi kayak ChatGPT gitu-gitu ya, itu akan lebih bagus lagi gitu. Dan nggak ada potensi kena banned ya. Kalau token plan lite nanti kalian pasangin, nanti kalian bisa kena banned gitu kan. Dan pola pemakaian juga tidak menentu, mungkin di satu waktu jarang, di satu waktu sering gitu kan. Kemudian membutuhkan fitur pencarian web terintegrasi juga. Jadi ya menurutku sih ini lumayan ya yang fitur pencarian web terintegrasi, jadi kalian nggak perlu kayak ya ngakalin lah mau pakai Contact 7, MCP dan lain-lainnya gitu kan. Ya dengan tadi harga tuh ya sebenarnya beda dikit ya. Menurut aku sih oke lah, kalau bulan pertama boleh lah kalau misalkan pakai yang plan lite ya. Tapi pay as you go juga lumayan menarik juga ya, karena dia lebih fleksibel, mungkin agak diberikan keamanan ya, sedikit mekanisme keamanan ya, karena dia kan memotongnya nggak terprediksi ya, tiba-tiba kepotong berapa gitu kan. Mungkin ya jangan langsung kasih kreditnya banyak-banyak gitu untuk mekanisme keamanan. Ya kalian coba aja ya, bandingin pakai $6
atau enggak beli plan lite kayak gini, mungkin ya $6 yang sebenarnya kalian jarang coding itu bisa buat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan pakai yang pay as you go ya, ketimbang pakai token plan cuma 1 bulan aja. Nah, tapi akan sangat worth it kalau kalian akan memakai terus buat plan ini. Oke, di sini ini ya untuk websitenya ya, untuk Mimo ya, kalian bisa search mimo.me.com gitu kan. Nah, di sini kalau kalian mau top up balance bisa di sini. Ini sebenarnya start per 50 ya. Di sini juga bisa custom sih, bisa minimal $1 gitu kan. Nah, kalau buat token plan yang tadi aku sebutkan ya, ini ada beberapa yang tadi aku udah beli, ini yang $6, terus standar $16, $50 sama $100 ya. Sebenarnya lebih ke usage aja sih yang lebih banyak nih. Ada yang $100 itu 20 kali light usage. Ya, sisanya menurutku sama aja sih. Dan di sini juga ada mekanisme kayak Biden juga ya. Invite akan dapat kalian dapat, aku juga dapat yang invite gitu kan. Nah, ini invite code-nya nih 69HW4U ya. Mungkin kalian kalau cobain bisa dapat diskon yang lebih murah lagi gitu kan. Ya, aku juga dapat keuntungannya mungkin kalau nantinya aku mau pakai lagi, siapa tahu aku cocok gitu kan. Di sini kalau kalian udah beli ya, nanti kalian akan diarahkan ke konsolnya ya. Di sini menurutku lebih friendly sih, jauh daripada ByteDance kemarin. Karena ya sebenarnya kan kalian bisa bikin API sendiri di sini kan. Terus ataupun ngehubungin ke Anthropic dan lain-lain. Tapi aku tidak melakukan itu semua, guys. Nih, aku klik yang quick integration ini ya. Quick integration. Nantinya diarahkan ke sini, guys, ke dokumentasinya. Mimo code configuration. Nah, itu akan lebih mudah lagi kalau kalian pakai Mimo Code. Mimo Code ini kayak open code lah ya. Tapi punya Mimo. Ini kalau misalkan pakai Mac OS pakai ini kan. Kalau pakai Windows pakai npm install global hasil lainnya. Nanti kalau misalkan udah selesai install, kalian bisa cek apakah udah berhasil keinstall apa belum. Nah, habis itu aku nggak tahu sih kalau yang ini gimana ya. Tapi aku ngejalanin ini lagi, guys. Mimo out login. Yang dimana ini nanti akan ngebuka website ya. Website ini yang munculnya kayak gini nih. Kalian mau pakai use API key atau use token plan. Nah, aku pakai token plan kan, terus pencet authorize. Nah, udah guys, udah selesai. Kalian tinggal launch Mimo code-nya dengan ketik Mimo, enter. Nah, ini kebetulan aku di anti gravity ya, karena udah habis. Jadi aku pakai Mimo ya. Menurutku oren-oren kayak gini terus ada animasinya. Wow, lumayan ya. Ini ada sih kalau kalian mau ya mirip-mirip kayak OpenCode ya. Kalian mau ganti model tinggal ketik model. Di sini aku pakai yang Mimo V2.5 limited time free ya. Mungkin ini ada gratisnya ya. Jadi ya udah kita pakai yang ini dulu aja ya kan. Ini sebenarnya bisa add model juga ya. Oh, ultra speed. Nah, kita pakai yang gratis aja dulu ya. Nah, di sini tapi bisa di research juga ya. Oke sih. Nah, ya udahlah. Kita akan langsung aja tes ya. Aku akan coba benerin beberapa kodeku ya. Jadi kalau kalian inget ya, jadi sebelumnya aku memang udah bikin SaaS yang namanya True Sales ya. Sekarang aku rebranding lagi ya dengan nama Pilah-Pilih gitu ya. Kalian sekarang udah bisa search juga sih pilahpilih.com gitu kan. Nah, di sini ada beberapa kendala. Nah, ini aku udah paste aja. By using Mimo code you upload. Oke. Oke, ini udah dibenerin ya. Kita nggak tahu sih bakalan jalan apa enggak. Kita akan reload dulu aja buat backendnya dulu dah. Oke, udah kebuka ya ini websitenya ya. Welcome to Pilah-Pilih guys ya. Kalau kalian mau coba ya bisa ya. Udah aku deploy juga di pilih.com ya. Seharusnya kalau videonya udah naik sih. Udah ready sih itu public sih guys. Websitenya. Ya aku juga akan tambahin barang lah beberapa ya. Ini ada gelap terang, ada bisa diubah ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu kan. Ya, oke lah ini SaaS pertama aku yang mau go public. Nah, kita akan coba ya. Nah, sekarang aku mau coba cek dulu ya, apakah dia udah masuk ya ke Gmail-nya, karena sebelumnya nggak masuk gitu. Oke, udah masuk ya. Tapi gambarnya nggak kelihatan sih logonya sih ya.
mungkin karena dari lokal ya. Coba aku tadi tuh yang masalah tuh ketika kirim ulang kode, nah email already verified. Nah ini nih guys, padahal kan aku cuma mau ngirim ulang kode ya. Nah di sini masalahnya tuh pas resendnya ya. Nah ini aku takutnya tuh dia kayak nyatu dengan mekanisme email ini, email ketika membuat akun ya. Kan karena ketika tiap buat akun tetap perlu verifikasi email, tapi kalau buat admin ini tiap login fix is in the place. Here's what change in out. Skip it is email verified for admin is verified on sheet. Nah inflow still oke. Kita harus restart lagi apa enggak ya? Biasanya ada kalau di sini nggak ada ya, kayak ada modul error atau apa, tapi harusnya cuma di backendnya aja sih yang dia restart. Nah dia tuh mengubah backend internal service out service gue ya. Nah di sini tuh habis 54.000 token ya, 5% use. Aku mau tertarik buat lihat ke ininya usage ya, kan tadi kita bisa lihat di usage tuh di sini nih. Nah ini nggak pakai sih karena kita pakai free kali ya, jadinya nggak kepake gitu, atau terlalu sedikit. Mungkin refresh aja kali ya. Nah kita coba kirim ulang kode. Oke, udah bisa ya. Kekirim atau enggak, tapi oke, muncul guys kodenya ya, udah muncul di sini ya. Pada intinya udahlah berhasil ini. Tadi mungkin aku pas awal-awal belum terlalu spesifik ya, jadi atau enggak ya memang udah tersolve, tapi tersolve-nya tuh dengan cara lain gitu ya. Mungkin memang perlu lebih spesifik ya, ya kita kan perlu konteks juga kan AI-nya gitu. Dan ya sejauh ini sih oke-oke aja sih, aman sih. Dia nggak kayak ngelakuin perubahan kayak berkreatif ya. Sebenarnya kalau Gemini ini lumayan kreatif juga gitu kan. Tapi kalau Mimo sih tadi yang ngubah code-nya cuma yang seperlunya yang memang bermasalah aja ya. Oke-oke aja sih. Secara penghabisan ya nanti ya, kalau kalian mau tahu seberapa habis ya mungkin kalian nanti bisa aku bikin video lagi gitu kan, gimana testimoni setelah pakai atau enggak. Nanti ketika di komen ya, kalian komen aja ya apakah worth it atau enggaknya, gimana ya, biar aku bisa kasih testimoni secara langsung gitu. Mungkin sekian aja video kali ini, terima kasih yang sudah menonton ya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.